Muda pada hari ini. Bersama saya, Ilham Muhammad Akbar, sebagai moderator pada acara hari ini, yang akan bertemakan dengan judul Sukses Menghadapi Ujian Sertifikasi Akuntansi di Usia Muda. Webinar pada kali ini akan berkolaborasi dengan Akuntan Geek dan disajikan dalam bentuk webinar. Baik, sebelum masuk kegiatan utama kita, akan ada sambutan terlebih dahulu dari co-founder Akuntan Muda, yaitu Benedictus Tandia. Kepada Benedictus Tandia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, Ben, untuk suaranya masih belum terdengar. Halo, apakah suara saya masuk? Belum masuk. Halo, apakah suara saya terdengar? Belum, Ben, belum. Halo, apakah suara saya terdengar? Jelas. Terdengar, Kak. Dengar ya? Iya, Kak. Oke, baik. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Selamat pagi semua. Terima kasih Ilham. Sorry, Ben, belum masuk suaranya, Ben. Sudah atau belum ya? Mohon maaf, moderator mungkin bisa diperiksa dulu untuk mic-nya, karena sebagian peserta pun mendengar, operator juga. Oke, baik, sudah dengar. Baik. Silakan. Sudah ya? Sudah. Bisa dilanjutkan, Oke. Kak Ben? Oke. Baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas Ilham dan teman-teman. Semoga teman-teman di sini sehat-sehat semua ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Pradipta sebagai pembicara hari ini dan founder dari Akuntan Geek. Ini adalah kolaborasi yang sangat menarik ya. Sebelum pada hari ini saya sebenarnya sempat ngulik dulu nih di LinkedIn dari Mas Pradipta, ternyata wah, pengalamannya Mas Pradipta nih sangat keren banget. Ada banyak sekali prestasi dan juga kompetensi edukasi plus sertifikasi yang Kak Pradipta peroleh gitu ya selama bekerja, kemudian juga melakukan pendidikan tinggi gitu ya. Jadi pembicara kita pada hari ini adalah pembicara yang sangat kompeten teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar banyak gitu ya, karena Mas Pradipta ini juga pemegang beberapa sertifikasi yang juga ternama dan digunakan oleh para akuntan dan juga auditor begitu ya. Dari CPA IAPI, kemudian sekarang sudah ada distingsi baru untuk ASEAN CPA gitu ya. Kemudian juga ada CAIAI, CPSAK, dan juga Risk Associate gitu ya, Certified Associate. Jadi sebenarnya Mas Pradipta ini bisa sharing gitu ya pengalaman Mas Pradipta selama mengambil sertifikasi, dan juga bagaimana Mas Pradipta juga ini bisa sharing juga nanti bagaimana Mas Pradipta itu mengambil pendidikan tinggi gitu ya di luar negeri, dan ini juga menjadi dambaan semua teman-teman akuntansi dan ekonomi gitu ya, berkuliah mengambil S2 di London School of Economics gitu, LSI gitu ya. Itu kita semua mahasiswa akuntansi gitu. Jadi halo. Baik, ya saya lanjutkan. Terima kasih untuk Mas Pradipta. Semoga teman-teman dari ini bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan, dan juga jejaring dari teman-teman semua mahasiswa akuntansi di sini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dan akhirnya at the end gitu ya, menjadi akuntan dan auditor ketika lulus, dan juga memiliki sertifikasi gitu ya untuk menunjukkan kompetensi dan keahlian teman-teman. Kurang lebih begitu dari saya. Selamat enjoy the show, selamat menikmati webinar pada hari ini. Walaupun di hari Sabtu gitu ya, di weekend biasanya harusnya ngedate gitu ya, tapi masih mau ikut webinar itu udah sesuatu hal yang outstanding gitu ya teman-teman. Jadi thank you banget, silahkan dinikmati acaranya. Saya kembalikan ke Mas Ilham.
Oke, baik. Terima kasih untuk Benediktus. Bener banget nih, pembicara hari ini kita sangat berkompeten dan juga sayang banget nih kalau teman-teman nanti tidak memperhatikan. Jadi sebisa mungkin teman-teman nanti memperhatikan dari awal hingga selesai ya. Baik, tadi juga sudah disebutkan beberapa oleh Ben. Selanjutnya izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan lagi nih untuk profil dari pembicara kita pada hari ini. Boleh untuk operator untuk diizinkan share screen. Baik, pembicara webinar kita pada hari ini adalah Kak Pradipta Faikar Hakim. Nah, untuk latar pendidikannya, Kak Pradipta ini sudah menyelesaikan pendidikan di Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia dan juga menyelesaikan pendidikan sebagai Magister Akuntansi di Universitas Indonesia dan juga sudah menyelesaikan pendidikan sebagai MSc in Accounting, Organization and Institution di London School of Economic and Political Science di United Kingdom. Nah, untuk pengalaman pekerjaannya, Kak Paripta ini sudah pernah menjadi Risk Advisor di EY Indonesia sebagai IT Auditor dan juga IT Consultant, dan juga sudah pernah menjadi Head of Accounting di No Limit Indonesia, dan juga sudah pernah menjadi Account Manager di Finance Manager di Sendit, dan untuk sekarang Kak Paripta adalah sebagai founder dan juga tutor dari Akuntan Geek. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk sesi utama pada hari ini, izinkan saya juga untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan teknis sesi Q&A nanti. Nah, untuk teknis sesi Q&A nanti, Q&A-nya akan dilaksanakan melalui link Pigeon Hall berikut ini, atau yang akan dikirimkan oleh panitia operator melalui chat Zoom. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengklik link tersebut dan mengganti nama di bagian pojok kanan atas Pigeon Hall dengan format nama _ asal universitas. Serta jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, peserta dapat melakukan voting pertanyaan yang telah dituliskan apabila terdapat kesamaan pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, pertanyaan yang paling banyak di voting akan terlebih dahulu dipilih oleh moderator untuk dibacakan. Nah, jadi selama penyampaian materi, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di link yang sudah diberikan lewat via chat Zoom. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya Kak Pradipta sudah hadir bersama kita. Boleh kita sapa dulu. Selamat pagi, Kak Pradipta. Halo pagi Ilham dan teman-teman akuntan muda, juga teman-teman partisipan semuanya. Oke, selamat pagi Kak. Gimana Kak kabarnya Kak? Kabar baik, Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga semuanya baik dan sehat ya. Alhamdulillah. Baik, walaupun tetap puasa tetap semangat ya Kak ya. Walaupun weekend juga harus baik. Oke deh, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Pradipta untuk menyampaikan materinya. Waktu yang tepat saya persilahkan. Silahkan. Oke, terima kasih Ilham. Saya akan share screen. Sudah terlihat untuk materinya? Sudah Kak, sudah. Sudah ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah datang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman akuntan muda, Mas Benediktus, Mas Ilham, Mbak Farah, dan semua teman-teman di tim akuntan muda yang sudah membuat acara ini. Saya sangat senang sekali hari ini bisa kolaborasi dengan akuntan muda dan akuntan geek untuk bisa membuat acara webinar ini. Semoga teman-teman yang juga menjalankan ibadah Ramadan bisa tetap semangat. Jadi anggap aja ini sebagai ngabuburit meskipun masih pagi gitu kan ya. Jadi daripada mungkin tidur, jadi kita bisa sharing bareng di sini, belajar bareng juga di sini kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Pradipta Faikar Hakim, sebagai Pradipta atau Dito atau Pradipta atau Dipta. Teman-teman boleh panggil saya dengan sebutan itu. Gitu. Jadi hari ini saya sudah menyiapkan materi tentang bagaimana menjadi akuntan di usia muda, lalu juga bagaimana menghadapi ujian sertifikasi seperti itu. Tapi nanti juga teman-teman kalau pengen explore lebih lanjut tentang materi saya, juga boleh nonton lewat link pertanyaan seperti itu. Oke, jadi mungkin udah lihat di screen ini, ada satu pertanyaan di saya, yaitu jadi akuntan di usia muda, memangnya bisa? Nah, jawabannya sebenarnya sangat mudah, dan jawabannya adalah bisa. Cuman pertanyaannya bukan hanya sesimpel itu. Gitu. Jadi adalah bagaimana caranya, how to, atau bagaimana step-stepnya, seperti itu. Tapi mungkin sebelum kita sampai ke situ, ada satu hal yang mungkin saya mau highlight. Jadi akuntan di usia muda. Jadi bisa
explore lebih lanjut, akuntan itu sebenarnya apa sih? Gitu. Jadi akuntan tuh apa sebenarnya? Oke. Bagaimana menjadi seorang akuntan? Gitu kan. Mungkin teman-teman yang saat ini udah bekerja, mungkin ada saat ini udah teman-teman yang lulus dan sudah bekerja seperti itu, mungkin kerja di bidang akuntansi, mungkin kerja di tim finance, mungkin kerja menjadi di startup, mungkin kerja di pemerintahan seperti itu. Mungkin saat ini udah posisinya posisi di tim akuntansi, di tim finance-nya. Gitu. Nah, apakah itu menjadi teman-teman menjadi akuntan sebenarnya? Kan pertanyaannya. Atau mungkin teman-teman juga masih kuliah saat ini. Teman-teman saat ini kuliah, jurusan akuntansi, lalu juga nanti akan lulus. Seperti itu. Nah, setelah lulus, apakah teman-teman langsung akan jadi akuntan? Sebutan jadi akuntan. Nah, sebenarnya ada kriteria sendiri. Apa kriteria menjadi seorang jadi akuntan? Pertama adalah berpengalaman di bidang akuntansi. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah bekerja di bidang akuntansi, mungkin bisa dibilang sebagai akuntan. Maksudnya adalah sudah memenuhi persyaratan. Seperti itu. Nah, tapi mungkin pertanyaan yang lebih lanjut adalah berpengalaman itu seperti apa, gitu kan? Apa yang disebut dengan berpengalaman? Pastikan juga ada potensial seperti apa, ataupun juga sudah berapa lama bekerja di bidang tersebut sampai dibilang berpengalaman. Itu kan yang pertama. Lalu yang kedua adalah anggota profesi akuntan. Nah, mungkin teman-teman tahu ada namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, seperti itu kan? Mungkin teman-teman juga familiar, karena mungkin saat ini teman-teman yang kuliah pun saat ini lebih jadi anggota IAI, jadi anggota mudanya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini jadi anggota profesi, akuntan, mungkin IAI, mungkin IAPI, seperti itu, Bank Profesional mungkin IAI, itu teman-teman saat ini bisa dibilang sudah checkbox salah satu persyaratan juga jadi akuntan. Yang terakhir adalah lulus pendidikan profesi akuntansi, atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional. Ini saya bold di bagian lulus ujian sertifikasi akuntan profesional. Kenapa? Karena lulus pendidikan profesi akuntansi mencakup perkuliahan dan ujian akuntan profesional. Jadi sebenarnya adalah persyaratan ketiga adalah teman-teman jadi akuntan itu ketika teman-teman sudah lulus ujian sertifikasi akuntan profesional yang di bagian di bold ini. Nah mungkin teman-teman saat ini kurang familiar nih apa sih sebenarnya ujian sertifikasi akuntan profesional ini, gitu kan? Ujian apa sih? Apakah saya UTS UAS yang di kuliah sudah masuk ke ujian sertifikasi akuntan profesional, gitu kan? Atau ujian apa lagi sebenarnya? Kan? Mungkin kalau teman-teman bahkan udah tahu, gitu, sebenarnya gimana cara lulusnya, gitu kan? Karena sebenarnya ujian ini pun juga tidak mudah untuk dilakukan, gitu. Maka sebenarnya saya bisa bilang adalah mungkin teman-teman saat ini udah berpengalaman di akuntansi, udah bekerja, cuma sebenarnya mungkin teman-teman bukan akuntan sebenarnya. Gitu. Karena pikirnya, oh ya gue udah kerja nih, berarti gue udah akuntan. Tapi sebenarnya bisa jadi itu belum, karena tidak memenuhi persyaratan yang ketiga ini. Gitu. Nah, saya bisa bilang yang ketiga ini terakhir ini adalah hambatan utama untuk seorang menjadi akuntan. Gitu. Nah, sebenarnya berapa banyak sih akuntan di Indonesia gitu sebarannya, gitu kan? Jadi berapa orang yang sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut tadi yang disebut sebagai akuntan? Nah, mungkin gambarannya adalah saatnya ada 4.500 universitas di Indonesia. Universitas itu kayak universitas, institut, perguruan tinggi, sekolah tinggi, politeknik, dan segala macam. Itu ada 4.500. Kita ambillah dengan angka yang lebih sedikit lagi, mungkin sekitar 300 perguruan tinggi itu punya jurusan akuntansi. Gitu. Dan mungkin setiap perguruan tinggi itu ada 100 orang nih yang lulus setiap tahunnya. Jadi setidaknya ada 30.000 lulusan akuntansi di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Kalau misalnya tertarik ke belakang, ke 20 tahun ke belakang, mungkin 20 tahun itu karena mungkin sama persis, mungkin masih sama dengan keadaan yang sekarang, gitu, masih cukup relevan. Karena dari tahun 2000-an sampai tahun 2020, berarti setidaknya ada 600.000 lulusan akuntansi di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, sebenarnya ada berapa kalau kayak gitu, ada akuntan Indonesia sebenarnya berapa yang tadi disebut akuntan, gitu kan? Yang memang punya gelar profesi akuntan. Gitu. Ternyata hanya ada 22.000 saja akuntan di Indonesia. Gitu, saat ini. Jadi dari sekian banyak lulusan akuntansi, itu nggak banyak juga jadi akuntan yang punya profesi akuntan sebenarnya. Jadi tahun 2020 ya 22.000 saja. Ini sebenarnya dikit atau banyak, gitu kan? Kalau misalnya kita bandingkan dengan lulusan sarjananya aja, lulusan akuntansinya aja, itu sebenarnya kan dikit banget, gitu kan? Kalau misalnya kita bandingkan dengan bagian di angka ini. Habis itu bagaimana dengan demand di pasar, gitu? Bagaimana dengan kebutuhan di pasar, gitu kan? Nah, ternyata ada 25.000 perusahaan besar di negara Indonesia. Jadi kalau satu orang-orang dari akuntan ini masuk ke satu perusahaan, sebenarnya nggak cukup nih akuntan Indonesia, masih 3.000 lagi yang kurang. Padahal juga kalau misalnya teman-teman tahu bahwa di
akuntansi dan tim akuntansi di perusahaan biasanya nggak cuma 1 orang gitu kan. Biasanya mungkin ada 4 atau 5 orang gitu yang jadi akuntan. Jadi kalau satu aja tuh bahkan udah nggak cukup. Gitu. Itu untuk perusahaan besar aja. Nah, padahal kan kita juga tahu bahwa akuntansi itu, fungsi akuntansi kan juga selalu ada di setiap jenjang manapun, di perusahaan manapun gitu kan. Karena itu memang sesuatu yang penting. Nah, ternyata ada 4,38 juta usaha mikro dan kecil di Indonesia. Gitu. Jadi menandakan bahwa akuntan Indonesia masih sangat langka. Karena ternyata jumlah profesi akuntan ini nggak mencukupi untuk seluruh kebutuhan perusahaan di Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya maksud dari pernyataannya adalah bisa jadi teman-teman yang jadi finance manager, CFO, lalu direktur keuangan itu mereka kerja di situ mungkin memang sarjana akuntansi, tapi mereka bukan akuntan. Gitu. Karena mereka tidak memenuhi kriteria yang tadi, kriteria 3 tadi itu. Mungkin tidak punya akuntan profesi, tidak lulus ujian sertifikasi gitu. Which ini memang menjadi salah satu concern juga sebenarnya. Nah, terus gimana sih perkembangan untuk bisa menjadi akuntan sebenarnya? Jadi di peraturan yang lama, peraturan yang cukup lama gitu. Ini peraturannya mungkin dibuat pas masih zaman-zaman papa saya masih kuliah gitu. Berarti masih sangat lama. Gitu. Yaitu peraturannya di mana sarjana akuntansi dari 10 perguruan tinggi utama di Indonesia itu langsung jadi akuntan. Gitu. Jadi teman-teman yang lulus dari UI, UB, UNER, UGM, Undip, USU gitu-gitu, itu 10 perguruan tinggi itu mereka kan langsung jadi akuntan. Jadi kalau teman-teman mikir, oh ya gue udah sarjana akuntansi, ini berarti gue akuntan, itu sebenarnya dulu tuh kayak gitu. Sekarang tuh udah nggak gitu lagi. Nah, kalau yang bukan lulusan dari situ, mereka harus ikut lagi namanya PPAK, Pendidikan Profesi Akuntansi, untuk bisa menjadi akuntan. Jadi sekitar setahun untuk kuliah lagi, itu mereka kuliah kembali, mungkin juga ada kerja praktik seperti itu, supaya bisa jadi akuntan. Itu peraturan yang lama seperti itu. Lalu peraturan yang semakin baru, itu berkembang menjadi semua sarjana akuntansi dari universitas manapun, itu mesti ke PPAK dulu, supaya bisa menjadi akuntan. Nah, terus berkembang lagi menjadi tahun 2014 ini. Jadi tahun 2014 ada lagi peraturan yang baru, di mana seluruh usaha akuntansi perlu lulus dulu ujian sertifikasi, akuntan, gitu. Atau salah satunya misalnya ujian CA. Gitu. Jadi teman-teman PPAK saat ini masih ada, gitu. Cuman teman-teman yang kuliah di PPAK, ikut pendidikan di PPAK, lulus UTS-UAS di PPAK, mengerjakan tugas di PPAK, itu sampai akhirnya lulus dari PPAK, itu bukan berarti mereka jadi akuntan. Karena yang paling penting adalah ujian CA ini, ujian sertifikasi ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa dari PPAK, mengikuti ujian CA, ataupun bukan dari PPAK. Gitu. Jadi nggak ikut pendidikan, langsung tembak aja ke ujiannya, lulus terus jadi akuntan. Itu saat ini. Jadi saat ini untuk jadi akuntan yang paling penting adalah ujiannya. Nah, takeaways dari saat ini adalah saat ini berarti sebenarnya ada 2 golongan nih, 2 golongan akuntan. Pertama golongan lama itu orang-orang yang tidak ikut ujian sertifikasi, yaitu golongan yang memang hanya mungkin lulusan PPAK ataupun mungkin hanya lulusan dari sarjana dari beberapa universitas bagus yang dulunya itu. Atau golongan baru adalah golongan yang memang ikut ujian sertifikasi. Gitu. Saat ini akuntan di Indonesia seperti itu. Gitu. In mind on this, karena memang kita akan lihat lagi setelah ini golongan lama sama golongan baru ini. Nah, tadi jenis akuntan. Saat ini ada pertama IAI, mungkin teman-teman juga sangat familiar IAI, Katakan Indonesia, karena juga teman-teman yang mungkin kuliah pun saat ini bisa jadi anggota mudanya. Dan memang IAI itu yang membuat PSAK umum, PSAK syariah, teman semua IAI gitu. Nah, IAI ini mengeluarkan sertifikasi akuntan. Jadi teman-teman yang ikut ujian sertifikasi IAI, karena ujian Chartered Accountant dari CA. Gitu. Habis itu juga ada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin mau jadi auditor, mau jadi partner nantinya, itu memang perlu juga menjadi akuntan profesi ini dan juga punya sertifikasi dari IAPI ini. Sertifikasi namanya adalah CPA, Certified Public Accountant. Nah, terakhir adalah IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Ini mungkin yang paling baru dan mungkin teman-teman mungkin yang kurang familiar gitu. Karena memang IAMI ini memang lebih fokusnya lebih untuk akuntan perusahaan. Gitu. Nah, dia juga mengeluarkan sertifikat namanya Certified Professional Management Accountant atau CPMA. Gitu. Nah, ketiga badan ini itu dibawahi oleh Kementerian Keuangan, di bawah P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Gitu. Jadi semua di bawah Kementerian Keuangan, dan pemegang CA, pemegang CPA, dan pemegang CPMA, semuanya adalah akuntan. Gitu. Jadi kalau teman-teman lulus ujian CA, itu maka teman-teman jadi akuntan. Teman-teman lulus ujian CPMA, maka teman-teman jadi akuntan. Gitu. Jadi kayak tiga-tiga ini, pemegang sertifikasi ini disebut sebagai akuntan. Register Negara Akuntan atau AK.
Jadi tapi satu orang bisa punya beberapa sertifikasi. Jadi misalnya satu orang ya bisa punya CA dan CPA secara bersamaan, CA dan CPMA gitu. Cuma salah satunya aja kita bisa buat orang jadi akuntan sebenarnya. Gitu. Nah, kita fokus ke bagian CA, Chartered Accountant, karena ini yang mau saya bahas banyak di hari ini. Gitu. Jadi apa itu CA sebenarnya? CA itu tadi saya bilang bahwa itu sebutan akuntan dari IAI. Jadi kalau misalnya saya ambil dari tampilan di website-nya, ini sebenarnya jalannya. Jadi sebenarnya bisa dari professional level maupun dari foundation level. Setelah lulus ujiannya, habis itu pengalaman kerja 3 tahun, baru ntar jadi CA Indonesia, baru jadi akuntan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya apa persyaratan untuk bisa menjadi akuntan? Untuk bisa menjadi pemegang CA, itu pertama mesti jadi anggota IAI dulu. Gitu. Ya kan sama kan dengan yang awal kan jadi anggota profesi itu jadi anggota IAI. Yang kedua adalah pengalaman kerja selama 3 tahun di bidang akuntansi dalam 7 tahun terakhir. Gitu. Nanti juga sama dengan, teman-teman mesti punya pengalaman di bidang akuntansi dulu, gitu, selama 3 tahun. Dan terakhir adalah lulus seluruh ujian CA-nya. Nah, persyaratan ini bisa diambil secara kebalik, gitu. Maksudnya adalah, mungkin teman-teman bisa lulus ujian dulu, baru habis itu baru bekerja, baru dapat CA-nya, gitu. Kalau teman-teman kerja dulu, baru ke ujian CA-nya, baru dapat sertifikasi CA, itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi teman-teman banyak juga orang-orang yang fresh grad itu langsung ikut ujian CA, habis itu baru ntar dia penuhin pengalaman kerjanya, gitu, baru dapat CA-nya. Nah, sama saya juga gitu. Jadi saya ujian dulu, baru saya penuhi pengalaman kerjanya, baru saya dapat CA. Sebenarnya seperti itu. Nah, syarat ujian CA itu ada beberapa, yaitu pertama jadi anggota IAI, habis itu dan juga memenuhi syarat berikut ini, yaitu teman-teman mesti lulus D4 atau lulus S1 akuntansi, ataupun teman-teman saat ini kuliah S2 atau S3 akuntansi, berarti kan misalnya mungkin teman-teman sebelumnya itu teknik S2 akuntansi itu juga bisa gitu. Habis itu terakhir adalah teman-teman adalah kuliah di PPAK. Jadi salah satu persyaratan ini mesti dipenuhi supaya teman-teman bisa ikut ujian CA. Nah, modulnya ada 7 saat ini. AML, laporan korporat, manajemen pajakan, MKL, audit, Magic, dan juga CP. Nah, dan ke-7 ini mesti diambil, mesti lulus semuanya supaya bisa lulus ujian CA dan jadi pemegang CA nantinya. Dan ke-7 ini perlu diselesaikan dalam 3 tahun. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman misalnya ikut ujian CA, yang pertama misalnya dia cuma ambil doang AML doang pertama gitu. Jadi kayak saya mau coba dulu, saya ambil ujian 1 doang AML. Gitu. Lulus nih gitu. Nah, berarti yang ke-6 lainnya mesti diselesaikan dalam 3 tahun gitu. Otherwise tuh gosong, hangus gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman misalnya AML udah lulus nih gitu kan, terus nggak ujian sampai 3 tahun gitu. Habis itu baru ujian lagi di tahun keempat. Nah, tahun keempat dia mesti ngulang lagi AML-nya gitu. Jadi masa berlakunya cuma 3 tahun doang. Jadi dalam waktu pertama kali lulus salah satu ujian, itu semua harus diselesaikan dalam 3 tahun. Nah, untuk soalnya tuh ada 30 soal pilihan ganda, 3 soal esai, dan 1 studi kasus. Ini strukturnya seperti ini untuk ujian CA. Nah, terus habis itu, gimana sebenarnya sesusah apa sih ujian CA ini? Tadi kan saya bilang kan ada golongan lama sama golongan baru. Gitu. Jadi sebenarnya saatnya akuntan tuh ada yang 20.000 tadi itu, ada yang golongan memang dari PPAK atau mungkin sarjana akuntansi yang dulu, ataupun yang lulusan ujian. Gitu. Nah sebenarnya yang lulusan ujian ini yang golongan baru, itu hanya 0,5% doang saat ini. Jadi dari 22.000 itu, 0,5% itu lulusan ujian CA. Which is sangat sedikit sebenarnya angkanya. Gitu. Nah, jadi lulusan ujian CA itu sebenarnya ada 350 doang saat ini, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kemarin, itu 351 orang doang. Sisanya yang lainnya, aku tanya itu 22.000 yang lainnya, 20.000 lainnya itu sebenarnya adalah bukan lulusan ujian sertifikasi. Seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ujian sertifikasi ini memang tidak mudah, tapi bukan tidak mustahil juga untuk dilakukan. Jadi teman-teman tadi saya bisa bilang kan, kalau misalnya ujian ini kan bisa dari PPAK ataupun dari umum. Ternyata dari PPAK memang masih lebih gede prestasi dibanding yang umum gitu. Karena PPAK kan masih kuliah gitu kan, sebenarnya masih ada pendidikan profesinya, baru dia ujiannya. Kalau untuk benar-benar langsung ya one shot ikut ujiannya. Nah ini juga sebenarnya dari take away juga dari saat ini adalah berarti saat yang 22.000 itu akuntan saat ini itu kan berarti kan bukan ujian gitu kan. Berarti dari peraturan lama. Kalau peraturan lama berarti teman-teman akuntan saat ini sebenarnya banyak juga yang usianya tidak muda.
Gitu. Jadi sebenarnya teman-temannya teman akuntan saat ini juga memang lebih banyak yang usia tua. Nah, regenerasi itu akan sulit karena generasi teman-teman yang muda itu harus ikut ujian CA ini, gitu. Yang mana tingkat kelulusannya pun juga tidak tinggi, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini tidak aware dengan hal ini, bisa jadi nantinya ke depannya akuntan itu semakin sedikit, semakin tergerus, gitu, semakin nggak ada orang-orangnya. Gitu. Karena teman-teman mungkin nggak tahu bahwa ternyata akuntan itu mesti ujian dulu ya ternyata, gitu. Ternyata bukan cuma sesimpel gua kerja di bidang akuntansi aja gitu, tapi ternyata mesti ujian juga sebenarnya untuk jadi bilang akuntan. Biasanya saya juga membahas juga di speaker saya sebelumnya bahwa sebenarnya kenapa sih penjadi akuntan ini ada juga sebenarnya gitu kan. Cuma kalau saat ini saya nggak bahas kenapa ini penting jadi akuntan. Nah, habis itu tadi kalau misalnya dibilang sebenarnya cukup sedikit nih tingkat kelulusannya, terus gimana caranya bisa lulus ujian ini gitu kan. Apakah ini masih memungkinkan? Apakah sebenarnya ini sesuatu yang sulit? Apakah sesuatu ini yang tidak mungkin untuk dilakukan? Saya bisa bilang sebenarnya ini sangat mungkin dilakukan kalau teman-teman tahu beberapa celahnya, gitu. Tahu bagaimana mengambil langkahnya, tahu mengambil rencananya. Gitu. Pertama adalah mulai sedini mungkin. Gitu. Mungkin teman-teman saat ini banyak yang masih kuliah kan, kalau misalnya saya lihat rata-ratanya. Gitu. Nah, pas saya dulu kuliah, saya nggak pernah tahu ada kayak ginian nih. Saya nggak pernah tahu bahwa jadi akuntan tuh mesti ujian lagi gitu. Saya nggak tahu ujian CA itu apa, ujian CPA itu apa, ujian CPM itu apa. Saya nggak pernah tahu itu apa. Jadi pas saya dulu kuliah, yaudah saya kuliah aja gitu. Sampai habis lulus, saya bisa merasa yaudah saya mau kerja di mana habis ini gitu. Karena saya merasa ya saya udah jadi akuntan sebenarnya. Kan. Tapi ternyata itu belum, karena saya nggak pernah diedukasi seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini ini mungkin bisa cukup beruntung karena jadi udah tahu ternyata gua itu ketika lulus tuh bukan jadi akuntan tapi sebenarnya saya akuntansi doang gitu. Bisa kerja juga di bidang akuntansi tapi mungkin jadinya nantinya bisa jadi limited gitu. Karena ada beberapa halangan sebenarnya yang membuat peraturan Indonesia tuh membuat sebenarnya penting untuk jadi akuntan. Gitu. Jadi pertama mulai sedini mungkin. Maksudnya adalah mulai sedini mungkin untuk ujian CA yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi teman-teman, kan tadi kan persyaratan untuk JSI adalah teman-teman harus mesti sarjana dulu nih, sarjana atau D4 gitu, at least. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa di planning untuk bisa mengambil ujian tersebut mungkin dari mulai belajar dulu. Gitu. Karena sebenarnya teman-teman bisa belajar dengan modulnya dulu. Jadi ya itu menggunakan modul, teman-teman bisa beli di situ teman-teman bisa belajar dulu sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa mulai belajar dulu semester akhir kuliah 1. Karena kan biasanya kalau misalnya semester akhir, misalnya semester 8, sebenarnya sih kan beda-beda juga sih, beda-beda tiap kampus. Cuma kalau misalnya di UI misalnya, itu biasanya semester 8 memang hanya skripsi doang atau hanya magang doang. Jadi kayak murni itu doang terakhir. Jadi nggak ada kuliah lagi, nggak ada kelas lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai dengan belajar dulu. Habis itu, once nanti udah lulus, langsung ikut ujiannya. Gitu. Jadi karena tadi pesannya adalah memang fresh grade, minimal fresh grade. Gitu. Jadi ketika udah belajar, langsung ikut ujiannya. Jadi kayak mungkin teman-teman semester 8 yang mungkin kurang, maksudnya nggak ada kelas lagi, nggak punya bahan belajar lagi, bisa langsung belajar duluan. Gitu. Jadi nggak ketinggalan. Yang terakhir adalah waktu tunggu untuk mendapat pekerjaan. Jadi kan teman-teman mungkin kan pasti setelah lulus itu pasti pikirannya pengen bekerja gitu. Which memang itu satu hal yang lumrah, hal yang memang rasional seperti itu. Nah, cuma kan memang biasanya bekerja itu ada waktu tunggunya gitu kan. Cari pekerjaan mungkin 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu kan. Semoga emang cepat sih teman-teman kerjaannya gitu kan. 3 bulan tuh mungkin udah dapet gitu kan. Nah, cuma kan sebenarnya juga waktu tunggu itu kan sampai teman-teman mungkin kirim CV, mungkin teman-teman kirim-kirim email, kirim-kirim LinkedIn gitu-gitu. Teman-teman juga bisa dibarengi juga dengan belajar dan ujian CA sebenarnya. Gitu. Habis itu mungkin juga itu menjadi salah satu pembeda gitu. Karena selama mungkin teman-teman juga sadari kalau misalnya mungkin teman-teman kepo LinkedIn untuk peluang pekerjaan saat ini juga recruiter tuh udah mulai masukin nih bahwa CA or CPA is preferred gitu. Jadi teman-teman yang punya lebih baik gitu di mata recruiter. Gitu. Walaupun saya juga paham bahwa sebenarnya mereka yang bikin itu pun juga sebenarnya mungkin bukan CA sama CPA sebenarnya gitu. Ataupun yang kedua mereka juga sebenarnya nggak gitu ngerti sebenarnya CA itu apa. Cuman kalau misalnya teman-teman bisa mau kerja di bidang akuntansi dan mereka dan teman-teman udah mulai ikut ujiannya, nggak harus semuanya mungkin, itu berarti bisa melihat keseriusan teman-teman
ke employer bahwa oh ya gue ngerti lo tentang akuntansi gitu, dan gue juga lagi pursue untuk di bagian profesi ini gitu. Jadi menurut saya mulai studi mungkin itu sebenarnya sangat-sangat penting gitu. Lagi teman-teman saya udah tahu, jadi bisa planning juga nih, oh ya gue pengennya setelah lulus langsung bisa langsung ke ujiannya gitu. Gue studi mungkin juga sebenarnya penting juga. Kenapa? Karena di waktu-waktu awal, biasanya di waktu-waktu pekerjaan di awal tuh sebenarnya teman-teman tuh kerjaannya mungkin belum begitu berat gitu. Maksudnya belum begitu berat adalah biasanya kan kalau fresh grad entry level tuh memang masih menjadi staff gitu kan. Jadi masih cukup dibimbing dan diemong sama manajer, sama atasan gitu. Jadi kayak teman-teman satu sebenarnya banyak belajarnya di bagian-bagian awal. Jadi dan mungkin juga pekerjaan sebenarnya pekerjaan repetitif biasanya yang dikerjakan. Jadi bukan pekerjaan yang mungkin berat, pekerjaan yang butuh decision making gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa dibilang pekerjaan pun juga tidak terlalu berat di tahun-tahun awal, tahun-tahun menjadi staff. Nah, itu menjadi hal yang penting juga untuk teman-teman bisa isi juga dengan oh ya gue juga bisa sambil belajar nih, sambil untuk ujian CA gitu sih. Terus juga mungkin saya bisa bilang juga kenapa masih itu menjadi penting itu adalah karena modul-modul yang tadi saya sebutkan 7 itu sebenarnya modul-modul yang mungkin teman-teman udah pernah belajar di S1 gitu. Jadi mungkin teman-teman misalnya tadi akuntansi manajemen lanjutan, itu mungkin teman-teman udah pernah belajar AB, akuntansi biaya, AM, akuntansi manajemen gitu kan. Itu mungkin cuma digabung jadi satu jadi AML, ataupun juga digabung jadi satu habis itu ditambahin beberapa hal jadi AML. Jadi mungkin teman-teman sebenarnya effortnya tuh jadi lebih sedikit kalau misalnya teman-teman tuh fresh grad langsung ambil ujian ini gitu, karena masih fresh banget belajarnya gitu. Jadi cuma tinggal dibilang kayak tinggal belajar dikit atau mungkin tambah-tambahin lagi atau mungkin mulai kembali untuk ujian CA ini, ketimbang teman-teman mungkin udah kerja 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Jadi mungkin udah lupa nih, gue belajar apa dulu ya gitu kan di kuliah gitu kan. Jadi sebenarnya itu memang jadi lebih advantage kalau teman-teman udah ambil dari sedini mungkin gitu sih. Jadi kayak once sudah eligible, menurut saya langsung ambil tuh hal yang memang baik gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, memang saya tuh ambil setelah saya setahun bekerja gitu. Jadi saya bekerja itu tahun 2015 Oktober gitu. Nah saya udah ngambil tuh 2016 periode 1, jadi 2016 bulan Maret tuh saya udah mulai coba ngambil gitu untuk ujiannya. Gitu. Jadi waktu saya coba-coba dulu untuk ambil ujian, ternyata keputusan alhamdulillah bisa sampai lulus. Gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman udah tahu informasi seperti ini gitu, yang which is saya dulu nggak pernah tahu juga gitu kan, saya udah saya inform juga teman-teman semuanya udah tahu, jadi mungkin bisa lebih di prepare, di planning untuk ujian ini. Yang kedua adalah jangan takut gagal untuk mencoba. Gitu. Jadi memang saya bisa bilang sebenarnya ujian-ujian itu sometimes harus didesain untuk digagalkan gitu. Ini agak aneh sih sebenarnya. Tapi maksudnya kayak ujian-ujian itu kadang-kadang mungkin saya udah belajar, saya udah belajar di modulnya udah tahu segala macam. Cuma kadang-kadang pas sudah dicoba kok kayaknya agak kurang match ya dengan yang pelajarin ya gitu. Dan itu hal yang lumrah. Jadi kayak hal yang bukan gue kayaknya nggak bisa ya, gue kayaknya kurang pinter deh untuk ujian ini, nggak gitu sebenarnya gitu kan. Cuman kayak justru dengan teman-teman nyoba itu jadi tahu sebenarnya kayak gimana nih ujian ini. Gitu. Jadi mungkin saya bisa bilang kayak ujiannya seperti ini gitu kan. Soalnya seperti ini modulnya seperti ini gitu. Cuman at the end of the day teman-teman sendiri yang akan nyobain nih ujiannya seperti apa. Nanti bentuk soalnya seperti apa, rasanya kayak gimana. Nah, kalau misalnya saya boleh saran sebenarnya, cobain tuh teman-teman untuk ambil satu mata ujian yang mereka paling dikuasai. Misalnya teman-teman tadi ada 7 kan, terus saya teman-teman suka banget nih, enggak sih, saya teman-teman mungkin dulu pas kuliah suka banget dengan mata kuliah audit misalnya gitu kan, dan misalnya nilai A. Jadi teman-teman mau coba dulu ujian audit. Gitu. Habis itu belajar dulu sendiri audit, belajar, ambil ujiannya. Terus habis itu dilihat gimana sebenarnya tingkat kesulitannya, gitu kan. Apakah teman-teman merasa, oh ini kayak gue bisa nih, cuma kayak kurang belajar, atau gue kayak bisa nih untuk ambil yang lain. Ya, ketika teman-teman coba satu, itu akan bisa melihat, oh gimana sih sebenarnya kemampuan gue untuk bisa ikut ambil semua ujiannya nantinya, gitu. Ambil dari yang paling mudah dulu, gitu. Dan rasakan gimana sensasinya sebenarnya, gitu kan. Karena udah tahu, oh iya, ternyata bentuknya kayak gini. Gitu. Oh saya dulu juga gitu, saya dulu dulu sebenarnya saya tuh keterima PPAK di UI gitu.
Habis itu saya akhirnya decided untuk nggak ambil PPAK-nya. Gitu. Kenapa? Karena memang satu saya nggak punya cukup banyak waktu untuk kuliah lagi sebenarnya. Jadi kan saya cukup fokus untuk bekerja. Tapi saya pengen nih untuk ujian CA. Gitu. Makanya yang saya lakukan adalah saya coba dulu satu. Saya ambil satu. Oh ya BTW tadi yang saya 7 tadi tuh 7 modul tadi tuh nggak harus diambil semuanya. Saya lupa ngomong sih. Dia 7 itu nggak harus langsung ambil semuanya 7-7-nya, tapi bisa dicicil-cicil. Bisa ambil 2 dulu, ambil 3, ambil 1 itu nggak ada masalah. Gitu. Nah saya tuh saya ambil satu yang saya rasa saya paling suka, saya paling rasa kayak paling bisa nih. Saya belajar sendiri, saya beli modulnya, saya ikut ujiannya. Gitu. Alhamdulillah langsung lulus. Nah, setelah saya itu saya langsung rasa, oh saya kayak bisa nih untuk ujian SIA untuk kayak bisa tembus semuanya. Gitu. Nah, mau saya adalah memang penting nih untuk coba dulu satu. Penting dulu untuk coba gimana sih sebenarnya ujian ini gitu. Rasanya kayak gimana cara belajarnya. Dan jangan demot kalau misalnya gagal gitu. Karena pun saya pun juga beberapa akhirnya ada yang gagal, tapi saya ulang lagi dan akhirnya berhasil. Karena memang ujian SIA ini boleh diulang kembali gitu. Selama memang rentangnya masih 3 tahun. Gitu. Kalau tadi 3 tahun itu memang gagal terus, misalnya tadi 2 udah lulus, terus 3 yang 5 lain tuh coba lagi tapi gagal terus selama 3 tahun, habis itu ya udah itu jadi hangus gitu. Cuma selama 3 tahun seharusnya kalau misalnya teman-teman memang belajarnya benar, harusnya 3 tahun tuh kecapai gitu. Gagal terus kayaknya menurut saya mungkin akan sulit sih untuk dilakukan karena teman-teman udah tahu gimana rasanya sebenarnya kan. Habis itu manajemen waktu sebenarnya penting banget gitu. Jadi saya bilang bahwa ujian SIA itu bisa dicicil. Jadi ujian SIA itu 7 itu nggak harus langsung diambil semuanya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di IG-nya IG-nya IAI gitu. Saat ini bahkan ujian SIA itu bisa diambil dalam 18 periode. Kalau dulu saya itu diambil dalam waktu 4 periode. Jadi setahun itu ada 4 kali ujian. Semester kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sama kuartal 4. Jadi kayak Maret, Juni, September, Desember gitu. Jadi 4 kali dalam setahun. Berarti kalau misalnya saya dalam waktu dalam 3 tahun, berarti 12 kali saya bisa ujian sebenarnya gitu kan. Saat ini bahkan ujian CA tahun 2021 itu bisa jadi lebih banyak lagi nih rentang waktunya karena pandemi ini. Jadi mereka membatasi orangnya dan jadi bisa lebih banyak lagi nih kesempatan untuk ujiannya. Nah, justru dengan ini teman-teman jadi bisa lebih enak lagi nih. Karena bisa nyicil bahkan per bulan. Jadi misalnya bulan Januari saya ambil AML, bulan Februari saya ambil laporan gitu. Jadi bisa cicilnya bahkan per bulan. Kalau dulu mungkin saya cicilnya tuh per kuartal. Jadi ini bahkan jauh lebih enak sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ambil sekarang. Kalau misalnya teman-teman udah lulus sebenarnya. Jadi teman-teman ambil ujian dengan cicil, jadi jangan ambil ujian langsung per 7. Itu menurut saya fatal sih kalau ambil 7-7-nya gitu. Kecuali kalau ambil ujian itu memang siap gagal. Maksudnya adalah yang ambil 7-7 itu cuma pengen tahu, oh ya gue pengen tahu gimana bentuk soalnya. Bukan emang niatin untuk lulus. Kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Gitu. Itu mesti di mentalnya. Tapi kalau teman-teman langsung, oh gue belajar 7-7-nya, langsung ambil semuanya, itu sebenarnya langkah yang salah gitu. Karena memang itu menjadi belajarnya buyar. Saya bisa juga jadi demot juga, kayak kok gue jadinya gagal semua atau gagal lulus cuma 1, lulus cuma 2 gitu. Jadi kayak itu bisa membuat motivasi. Justru ambil dengan kecil itu emang langkah yang paling tepat sebenarnya. Jadi jangan ambil semuanya. Seperti juga pastikan memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Teman-teman tadi apalagi udah bisa planning, udah tahu gimana cara belajarnya. Teman-teman pasti juga tahu gimana cara belajar sendiri masing-masing. Misalnya untuk mata kuliah A, mata ujian A ini kayaknya susah deh, gue mesti perpanjang waktunya. Sedangkan kalau yang ini kayaknya bisa lebih mudah deh, jadi lebih pendek. Dan ujian-ujiannya pun juga sebenarnya modulnya pun juga sebenarnya gabungan ya antara modul-modul yang hafalan dan modul-modul yang hitungan gitu. Jadi misalnya modul AML, modul MKL, manajemen atau manajemen keuangan lanjutan itu adalah modul-modul hitungan. Jadi mungkin teman-teman, oh kalau hitungan tuh kok bisa belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi misalnya modul-modul kayak manajemen strategik, manajemen atau transformasi pengendalian internal, itu kan memang modul-modul hafalan gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa jadi mikir, oh ya kayaknya ini gue lebih bisa untuk lebih sedikit untuk belajarnya. Terus itu masukkan juga waktu setelah pulang bekerja dan weekend. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin udah bekerja gitu, mungkin teman-teman juga udah bisa mikir juga nih untuk di spend waktunya untuk juga bisa belajar. Gitu. Kalau misalnya saya memang kemarin pas dulu saya ambil memang
weekend tuh Sabtu Minggu kan, jadi Sabtu tuh biasanya saya belajar, Minggu tuh baru saya have fun gitu. Terus Jumat malam juga Jumat malam have fun, Minggu have fun, tapi Sabtunya tuh belajar. Gitu. Jadi memang mungkin disisihkan sedikit waktunya untuk bersenang-senang terus gitu. Cuman untuk bisa juga sacrifice untuk sesuatu yang lebih baik sebenarnya ke depannya. Oke, gitu. Jadi manajemen waktu sebenarnya sangat penting sih untuk ambil ujian seperti ini. Terus juga jawaban tuh mesti diprioritaskan. Jadi kan saya bilang kan sebenarnya ada 3 sebenarnya bentuk soalnya. Pilihan ganda, esai, dan juga studi kasus. Nah, soal studi kasus itu memiliki bobot yang paling besar. Karena studi kasus cuma 1 doang kan soalnya. Gitu. Itu pasti yang bobotnya paling besar. Seperti itu. Nah, biasanya studi kasus dan esai itu agak-agak mirip sebenarnya bentukan soalnya. Padahal sebenarnya itu yang diekspektasi memang cukup berbeda. Gitu. Nah, kalau misalnya studi kasus itu jangan jawab terlalu pendek. Nah, kadang-kadang orang tuh mungkin malas juga gitu, malas tuh mungkin juga buntu juga mau jawab apa. Jadi kadang-kadang studi kasus jawabannya pendek banget. Jadi kayak itu nggak maksimal. Padahal studi kasus juga sebenarnya itu adalah soal yang paling ujung, paling ultimate, di mana itu menguji kepahaman orang apakah sebenarnya ngerti atau enggak sebenarnya mata kuliahnya secara keseluruhan. Gitu. Makanya kadang-kadang memang jawabannya itu mesti kaitan dengan antar bab. Jadi nggak cuma 1 bab doang, tapi bisa kaitan juga dengan beberapa bab. Gitu. Sebenarnya terakhir juga jangan hanya masukkan hafalan, tapi juga berikan analisis. Jadi kalau misalnya terutama untuk mata kuliah yang memang hafalan, misalnya CP atau Magic itu biasanya teman-teman tuh cuma straightforward doang, cuma jawab hafalan doang, tapi nggak ada analisisnya. Gitu. Terus di kasus itu memang biasanya jawabnya di sini gitu kan, teman-teman biasanya kurang paham bagaimana cara menjawabnya. Sang esai juga kadang-kadang bahkan jadi terlalu lama ngerjainnya gitu. Jadi kayak menganggap bahwa esai itu sama bobotnya dengan yang studi kasus gitu. Padahal sebenarnya kalau esai seharusnya jawabannya lebih straightforward, lebih bisa dipersingkat. Kalau misalnya punya waktu lebih banyak bisa ditambahin lagi gitu. Cuma kadang-kadang karena esai yang dilihat lebih duluan, jadi esai ini gue jawabin panjang dulu, ntar studi kasus jadi nggak punya waktu lagi gitu. Jadi habis waktunya. Mereka adalah pilihan ganda gitu. Nah kadang-kadang mungkin teman-teman kayak meremehkan soal pilihan ganda, kayak ini kayak gampang, ini kayak cincai bisa lah gitu. Nah cuman sebenarnya itu juga sulit juga karena biasanya pilihan ganda itu adalah berfokus pada hafalan, terutama untuk mata kuliah yang hitungan. Kalau mata kuliah hitungan biasanya kita lupa dengan hal yang teori-teorinya gitu kan. Nah itu kadang suka diremehkan. Jadi biasanya teman-teman juga mesti kuasai materi dan praktekkan detail-detailnya juga untuk soal-soal pilihan ganda. Jadi saya bilang sebenarnya 3-3 memang penting gitu kan. Cuman memang prioritas jawaban itu sebenarnya sangat penting kayak oh ya kalau kayak gini gue jawabnya kayak gini, kalau yang studi kasus jawabnya kayak gimana. Jadi kayak ada case style atau beda-beda gayanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya ambil di buku CA ini kalau misalnya contoh soal esai untuk soal CP langsung lihat kan sebenarnya soalnya apa gitu kan. Misalnya untuk kejadian ini kalau soalnya tidak memberikan struk apa bahayanya dan apa pengendaliannya langsung straightforward bahayanya apa pengendaliannya apa. Straightforward banget. Nah, cuman kalau studi kasus itu memang lebih panjang itu jawaban soalnya. Itu analisis, jadi Anda bisa analisis dan bagaimana resiko pengendalian. Jadi kayak benar-benar salah satu bisa lihat apa aja kejadiannya, terus bisa dianalisis juga, terus juga bisa juga untuk cross cutting juga dengan bab lain. Jadi kalau misalnya jawabannya pun jangan terlalu pendek sebenarnya untuk studi kasus. Habis itu juga teman-teman mungkin juga bisa ikut PPAK, Pemikiran Akuntansi. Cuman saya bintangin sebenarnya. Tuh. Karena PPAK memang ada benefit, tapi juga ada cons-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah PPAK, itu teman-teman akan dapat sekolah sebenarnya, pendidikan lagi gitu kan, dengan kurikulum PPAK sekaligus untuk mendapatkan ujian CA gitu. Jadi teman-teman akan dapat pendidikan dari dosennya juga, akan dapat kayak semacam kayak pelatihannya dulu sebelum ujian CA sebenarnya gitu. Ketimbang memang teman belajar sendiri. Habis itu dapat jasa juga di universitas, kalau teman ikut PPAK, misalnya PPAK di UI, PPAK di UB, itu akan dapat jasa juga dari universitasnya. Jadi kayak teman-teman bisa dibilang sebagai lulusan universitas tersebut. Gitu. Habis itu juga dapat waiver setahun. Jadi kalau tadi kan kerjanya mesti 3 tahun nih minimal untuk bisa dapat sertifikasi CA. Gitu. Nah teman-teman jadi cukup kerja 2 tahun doang. Karena PPAK itu dianggap sebenarnya kerja setahun. Karena PPAK pun juga durasinya setahun untuk kuliahnya. Nah, cuman kalau misalnya non PPAK, jadi kan teman-teman tadi kan kuliah tuh bisa ujian tuh bisa PPAK ataupun non PPAK. Kalau non PPAK sebenarnya teman-teman nggak terikat khusus pendidikan, jadi teman-teman bisa lebih santai, bisa lebih nggak quote unquote
beban gitu untuk kuliah lagi gitulah. Karena tadi PPK itu pun juga tetap ada tugasnya, tetap ada UTS UASnya gitu. Jadi mungkin jadi apa namanya? Jadi terikat juga dengan pendidikan gitu kan kalau ikut PPK. Habis itu menurut saya sih non PPK itu kalau misalnya teman-teman tuh nggak ikut PPK itu cocok untuk teman-teman yang fresh grad sebenarnya. Karena tadi saya bilang kan sebenarnya modul-modul itu masih relate dengan kuliah-kuliah yang kemarin. Gitu. Karena kalian tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk kuliah. Gitu. Karena memang PPK ini memang perlu biaya juga. Gitu kan. Nah, cuma sebenarnya tantangannya juga untuk PPK ini. Pertama adalah kurikulum PPK sebenarnya nggak fokus untuk ujian CE. Saya bisa bilang kenapa kayak gitu, karena tadi kan sebenarnya PPK pun masih ada UTS, masih ada UAS, masih ada tugas. Jadi kadang-kadang tuh buyar gitu loh. Padahal sebenarnya biasanya PPK itu ultimate goal-nya adalah untuk bisa lulus ujian CE gitu. Cuman kadang-kadang terbuyar dengan hal seperti ini gitu. Ya sebenarnya memang karena pendidikan profesi, jadi sebenarnya memang mereka nggak bilang sebenarnya tempat persiapan tes sebenarnya gitu kan. Cuman kadang-kadang memang mahasiswa itu berpikir oh ya gue PPK biar bisa lulus UNCE gitu. Cuman ya itu tadi jadinya agak sedikit buyar. Terus kedua adalah peserta hanya bisa mengambil kelas 1 kali doang. Padahal JSC itu bisa jadi berkali-kali untuk sampai lulus gitu. Karena kan tadi kan ketika udah lulus mata kuliahnya, udah nggak bisa ambil lagi mata kuliah lagi, nggak bisa ngulang lagi gitu kan. Jadi padahal ujian CE mungkin mesti ulang-ulang berkali-kali gitu. Jadi kan kadang-kadang suka lupa juga belajarnya sebenarnya apa ya gitu. Terus akhirnya juga tingginya tingkat DO. Karena teman-teman itu mesti, jadi PPK itu saat ini teman-teman tuh misalnya udah lulus UTS, lulus UAS, jadi udah nilainya juga A, B atau apa gitu kan. Sebenarnya udah lulus juga di semua mata kuliah di PPK. Gitu. Cuman teman-teman ujian CE itu nggak lulus. Akhirnya teman-teman tuh akhirnya nggak lulus juga dari PPK. Karena untuk lulus dari PPK, teman-teman mesti lulus tuh ujian CE-nya. Gitu. Jadi end up banyak juga orang-orang yang akhirnya DO karena itu, gitu. Karena nggak lulus ujian CE-nya. Nah, cuma kalau teman-teman mau coba belajar sendiri doang, non PPK, itu rendah juga kelulusannya. Kalau bisa lihat memang saat ini yang lebih tinggi itu adalah teman-teman yang PPK dibanding yang non PPK. Which is wajar juga karena mereka jadi lebih punya pendidikannya. Kan. Habis itu modul dari IAI itu ada, cuman memang kurang komprehensif. Jadi teman-teman kalau belajar sendiri memang sebenarnya agak sulit juga sebenarnya, cukup kesulitan. Terakhir adalah juga hanya sedikit universitas yang punya program PPK. Jadi saat ini nggak banyak juga yang punya program PPK sebenarnya di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya PPK ini mungkin saya bisa bilang, saya nggak bilang ini buruk, tapi saya bilang memang ini baik untuk beberapa orang. Gitu. Jadi PPK menurut saya baik kalau misalnya teman-teman mungkin pertama adalah punya biaya untuk PPK ini, karena biasanya PPK nggak ada beasiswanya. Gitu. Kedua adalah juga teman-teman punya waktu untuk kuliah lagi gitu. Atau mungkin teman-teman mau spend waktu lagi setahun untuk kuliah, kita bekerja. Gitu. Kalau misalnya teman-teman memang memilih untuk yaudah gue kuliah lagi aja nggak apa-apa gitu. Yaudah mungkin PPK penting baik gitu. Cuma kalau teman-teman sebenarnya mikirnya kayaknya mendingan kayak gue nggak punya waktu lagi dari PPK mungkin jadi pertimbangan juga. Jadi mungkin diperdebatkan. Akhirnya PPK tuh baik tapi ada tantangannya, dan PPK juga sebenarnya baik tapi juga tantangannya juga gitu kan. Habis itu terakhir adalah jadi gimana nih jadinya nih mau ke PPK apa nggak ke PPK gitu kan. Jadi kayak tapi gue cuma pengen lulus ujiannya juga. Jadi gimana caranya nih sebenarnya gitu. Nah, makanya terakhir adalah belakang untuk akuntan gig gitu. Nah, jadi sebenarnya akuntan gig itu dibuat dari keresahan-keresahan yang saya mention tadi kan. Bahwa adalah saya tuh nggak punya banyak informasi ketika saya kuliah dulu tentang ujian verifikasi gitu kan. Ketika saya udah tahu pun juga saya belajar sendiri jadinya, saya struggle sendiri gitu kan. Terus saya juga teman-teman saya yang ke PPK juga struggle juga untuk lulus ujian CE-nya walaupun udah kuliah gitu kan. Nah, makanya saya itu membuat akuntan gig. Itu adalah platform belajar untuk persiapan ujian gitu. Supaya teman-teman bisa mendapat gelar profesi CCA, AK, dan CCPA gitu. Jadi sebenarnya ini singkatnya adalah tempat les. Jadi untuk menjembatani yang tadi, kalau teman-teman PPK bisa les juga di akuntan gig. Teman-teman yang non PPK harus juga les di akuntan gig sebenarnya, supaya teman-teman bisa mantap persiapannya dan juga bisa lulus ujiannya. Gitu. Nah saat ini memang akuntan gig hanya fokus pada CA dulu, chartered accountant yang dibuat oleh IAI. Gitu. Cuma ke depannya itu juga bisa untuk ujian lain, misalnya CPA, CPMA, CPSAK, saya banyak juga sifat-sifat lainnya. Cuma saya fokus pada CA dulu karena CA itu memang yang paling komprehensif. Terus teman-teman kalau misalnya punya CA langsung jadi akuntan juga langsung gitu kan. Jadi sebenarnya itu paket komplit gitu lah.
Targetnya memang teman-teman yang memang fresh grad 1 dan 4, karena nanti memang lebih mudah untuk belajar juga. Terus teman-teman PPAK, supaya teman-teman PPAK juga bisa lulus dari PPAK-nya. Akan adalah profesional, jadi mungkin dia udah lulus 5 tahun, 10 tahun yang mau belajar lagi, mau kerja CA, atau mau belajar lagi, itu juga bisa dengan kami gitu. Cuman memang yang 2 pertama memang yang paling utama sebenarnya. Itu adalah saya sendiri, memang tadi sudah disebutkan pendidikannya di apa gitu. Sertifikasi juga saya sudah punya CPA, CA, CPA, dan CPSAK. Dan memang saya kemarin tuh belajar sendiri, belajar mandiri, jadi saya belajar umum. Ya saya memang satu dari 100 orang tadi yang lulus ujian itu memang salah satunya saya gitu sih untuk belajar sendiri. Cuman yang saya bilang memang itu sangat struggle sebenarnya gitu kan. Maka saya memang pengen juga membuat suatu platform untuk teman-teman bisa belajar bareng di sini dengan les di akuntan geek ini gitu. Nah, habis itu kenapa mesti di akuntan geek sebenarnya gitu kan. Karena sebenarnya ada juga beberapa, mungkin ada beberapa yang buat seperti ini, cuman mungkin banyak juga yang nggak tahu. Nah, karena pertama adalah tutornya saya sendiri memang lulus sudah tahun untuk uji sertifikasinya. Di sini saya bukan mau sombong atau mau kayak gimana gitu, tapi justru karena saya tahu bagaimana rasanya ujian ketika di usia muda, saya juga pengen encourage teman-teman untuk bisa juga kayak saya gitu kan, supaya teman-teman juga bisa lulus juga dan juga berkarya di bidang akuntansi lebih baik gitu, bisa punya profesi akuntansi dengan cepat gitu. Terus itu juga semangatnya itu pengen bikin lebih akuntan lebih muda. Gitu. Jadi teman-teman yang masih muda, itu supaya bisa jadi akuntan juga sebenarnya nantinya. Gitu. Terus juga di situ kan kita juga bisa bikin komunitas supaya teman-teman bisa saling belajar bareng juga di situ. Gitu. Terus juga memang kemudahan dalam pembelajaran karena memang online dan juga cara pembelajarannya memang setelah bekerja ataupun di weekend, jadi teman-teman masih bisa kerja sambil juga les di akuntan geek. Gitu. Terakhir adalah modulnya memang terpisah, jadi kayak teman-teman nggak harus ambil 77-nya, langsung ambil ujian CA 77-nya untuk modulnya juga 77-nya, jadi bisa teman-teman sambil terpisah aja, ambil ketengan gitu. Jadi memang biaya lebih murah dan juga lebih terjangkau jadinya. Gitu. Habis itu teman-teman juga selain kegiatan les tadi, sebenarnya kami juga membuat kegiatan belajar on kursus gitu. Pertama adalah konten di media sosial, karena kami juga yang berbagi, pengen juga mengedukasi teman-teman di bidang hal akuntansi, bisnis dan keuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah follow Tanggik, sebenarnya juga beberapa nih postingan-postingan yang memang membahas hal-hal yang memang relevan, hal-hal yang memang sesuai dengan isu terkini. Terus habis itu juga dibahas dengan hal yang ringan di bidang akuntansi. Gitu. Terus teman-teman juga juga membuat webinar seperti saat ini. Gitu. Akan lanjut kerjasama juga dengan beberapa organisasi akuntansi. So teman-teman bisa reach ke kami, ada di website, mungkin di IG, juga ada di WA, YouTube juga ada, LinkedIn dan juga email aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh banget reach out ke kami. Nah terakhir adalah know it's your turn gitu kan, teman-teman udah tahu kan sebenarnya yang harus dilakukan, udah tahu apa yang planningnya seperti apa. Jadi know it's your turn. Jadi teman-teman saya bisa ngomong kayak gini, cuman terakhir juga balik lagi ke teman-teman apakah mau atau tidak. Because good things never come easy. You know you have something good when it was hard to get. Karena memang ini bukan suatu perjalanan yang mudah, tapi bukan suatu perjalanan yang mustahil. Selama teman-teman memang mau untuk melakukannya, willing juga untuk spend time, spend juga untuk belajar, itu akan at the end of the day itu akan sangat indah juga ketika dirasakannya. So, thank you teman-teman udah dengar presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Pradipta yang sudah menyampaikan materinya. Wah, ternyata meskipun kita udah lulus sarjana akuntansi gitu ya, belum tentu menjadi akuntan gitu. Yang penting jadi kita adalah ikut sertifikasi gitu ya, Kak ya. Betul. Jadi ada banyak juga jenis sertifikasinya dan akuntan geek juga akan membantu melakukan pelatihan gitu ya, Kak ya. Baik, oke, selanjutnya mungkin aku akan menjelaskan sekali lagi terkait dengan teknis untuk sesi Q&A nanti. Boleh minta bantuan pada operator untuk share screen terlebih dahulu. Nah, baik, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau belum bertanya, Q&A ini akan dilaksanakan melalui link Pigeon Hall berikut ini, atau sudah di-share melalui via chat Zoom. Nah, peserta yang ingin bertanya juga dapat mengklik link tersebut dan mengganti nama di bagian pojok kanan atas Pigeon Hall dengan format nama, underscore asal universitas, atau jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, peserta harus melakukan siap voting pertanyaan yang telah dituliskan apabila terdapat kesamaan pertanyaan yang ingin diajukan.
Nah, pertanyaan yang paling banyak di voting akan dipilih terlebih dahulu oleh moderator untuk dibacakan. Baik, kita langsung saja ya Kak ke sesi Q&A-nya. Boleh operator untuk share screen dari Pigeon Hall-nya. Nah, baik, sudah cukup banyak nih Kak yang bertanya nih. Langsung saja mungkin kita ke yang paling teratas nih, yang paling banyak di vote. Ada dari Santa Septiani Sihombing dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Selamat pagi, izin bertanya, apa saja sertifikasi yang bisa dimiliki seorang akuntan selain CPA dan CIP? Silahkan Kak. Oke, tadi kan saya bilang juga kan bahwa sebenarnya saat ini ada 3 sertifikasi akuntansi gitu kan ya, IAI, IAPI, dan IAMI. Nah, kalau misalnya tadi saya fokusnya ke akuntan, memang teman-teman jadi profesi akuntan, memang teman-teman harus punya MCA dari IAI, atau CPA dari IAMI, atau SCPA dari IAPI, atau CPMA dari IAMI. Gitu. Itu memang teman-teman punya itu jadi predikat akuntan. Gitu. Tapi sebenarnya tiap itu pun juga beda-beda gitu. Karena si pemegang CA itu bisa punya license untuk bikin KJA. KJA itu kartu jasa akuntansi namanya. Kalau teman-teman pengen bikin jasa akuntansi itu bisa dengan pemegang CA. Gitu. Kalau teman-teman memang misalnya pengen jadi auditor, pengen jadi partner di KAP gitu, nah teman-teman bisa ambil CPA. Gitu. Tapi sebenarnya semua itu akan menjadi pemegang profesi akuntansi. Tapi sebenarnya dari hal itu lainnya pun juga masih ada beberapa lainnya. Gitu. Misalnya IAI itu juga punya ada juga namanya sertifikasi akuntansi syariah. Kalau teman-teman yang mungkin terkait bidang syariah, sertifikasi akuntansi pemerintahan, gitu. Juga dari IAI. Jadi sebenarnya banyak juga sertifikasi lain dari yang tempat-tempat lain. Dari sub-subnya dari tiap-tiap badan itu. Gitu. Nah, sebenarnya tergantung juga teman-teman pengennya apa nantinya fokusnya kemana. Cuman kalau saya saran memang sebagai sarjana akuntansi penting jadi akuntan gitu. Jadi salah satunya menurut saya sih memang seharusnya punya CA atau CPA atau CPMP itu penting. Tapi entar kedepannya mau ambil yang lain tuh nggak ada masalah gitu. Karena juga ada misalnya mungkin yang kembangan atau mungkin irisan yang berhubungan dengan akuntansi. Misalnya mungkin teman-teman pengen bidang finance mungkin ambil CFA, atau mungkin teman-teman juga pengen di bidang aktuaris juga ada sendiri, atau mungkin teman-teman pengen jadi kurator, pengen jadi kurator juga ada sendiri. Jadi kayak sebenarnya banyak juga hal-hal yang mungkin irisan juga dari tersebut. Tapi kalau menurut saya sih penting untuk punya dulu, nyambisikan dulu untuk jadi akuntan. Oke, baik. Terima kasih Kak Pradipta. Semoga terjawab ya sampai Septiani Sihombing. Baik, selanjutnya nih Kak, ada yang nomor urut 2, izin bertanya, tips lolos untuk menjadi akuntan pemerintah. Oke. Sebenarnya mungkin saya kurang relevan untuk menjawab karena mas saya bukan di pemerintahan, plus juga saya nggak pernah ambil sertifikasinya. Cuma saya memang tahu itu ada dari IAI, sertifikasi akuntansi pemerintah gitu. Jadi ini mungkin 2 kan, bagaimana jadi akuntannya ataupun juga lulus ujiannya gitu kan. Kalau untuk jadi akuntannya kan sebenarnya ada beberapa juga nih jalurnya. Mungkin teman-teman mau jadi di BPK, mungkin BPKP, mungkin juga jadinya di Kementerian Keuangan, mungkin di P2PK gitu kan, ataupun juga di bidang akuntansi di setiap instansi pemerintahan itu juga bisa gitu kan. Karena memang laporan keuangan pemerintah pun juga sebenarnya punya syarat sendiri dan juga beda dari syarat yang mungkin belajar di kuliah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman memang mau jadi akuntan di pemerintahan, mungkin sebenarnya baik juga untuk bisa juga sertifikasi pemerintah dari IAI tadi sih gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab dari Mila Rizka. Selanjutnya ada di urutan ketiga nih, dari Mimi, dari UB. Pertanyaannya, sebentar. Oke, apakah ada poin plus bagi seorang yang telah mengikuti PPAK dan lulus CA, atau sama saja dengan akuntan yang hanya lulus sertifikasi CA? Oke. Kalau misalnya poin plusnya, yang paling membeda itu pertama adalah ijazah. Gitu. Jadi teman-teman dari PPAK, itu akan punya ijazah juga dari universitasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kuliah di UB, kuliah di UI, kuliah di UNER, ya pokoknya itu lulus PPAK dan lulus UJSI, maka mereka punya CA dari IAI, akuntan dari Kementerian Keuangan, plus juga ijazah dari universitasnya. Gitu. Cuman kalau misalnya yang umum itu nggak punya ijazah dari universitasnya. Gitu kan. Nah, kadang-kadang memang teman-teman mungkin pengen level up juga gitu, level up pendidikannya gitu kan. Karena memang mungkin pengen juga merasakan juga pendidikan di universitas yang mungkin top tadi. Jadi mungkin bisa juga untuk PKK juga sebenarnya mungkin pribadi juga gitu kan.
Tapi juga yang kedua adalah keuntungan lainnya adalah memang tadi waiver orang kerja. Karena teman-teman yang memang PPAK tuh kerja cuma 2 tahun aja, instead of 3 tahun. Kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya tidak aku tapi sama-sama juga sih model PPAK. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Pradipta. Semoga terjawab ya dari UB. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya nih dari Alia dari Universitas Airlangga. Izin bertanya, Kak, apakah ada beasiswa sertifikasi dan apakah sertifikasi itu bertahan seumur hidup? Oke. Jadi kalau yang beasiswa dulu itu sebenarnya ada tuh dari IAI gitu. Nah biasanya memang beasiswa ini sebenarnya saya juga kurang paham sih. Cuman kayaknya IAI itu punya beberapa tes itu punya beberapa perlombaan. Dan biasanya teman-teman yang memang lulus yang menang itu bisa beasiswa itu memang teman-teman itu nggak perlu bayar ujiannya, nggak perlu bayar ujian tadi, jadi langsung ambil saja gitu. Cuman tetap prosesnya tetap basic, jadi belajar mandiri. Cuman kalau itu yang pertama, dia untuk beasiswanya. Cuman kalau misalnya tempat-tempat lain, misalnya CPA ataupun lain, kalau saya sih memang saat ini belum ada untuk beasiswanya. Habis itu kalau misalnya seperti tidak, itu jawabannya adalah, jadi setelah teman-teman itu sudah punya sertifikasinya, teman-teman tuh punya kewajiban untuk namanya PPL, pendidikan profesi berkelanjutan. Jadi teman-teman itu memang punya satu kredit sendiri untuk mempertahankan CA tersebut. Jadi biasanya disebut SKP, satu kredit pendidikan. Jadi teman-teman tuh mesti ikut beberapa pelatihan atau beberapa webinar atau beberapa seminar, beberapa kegiatan dari IAI, misalnya dari CA tadi, dari IAI beberapa kali sampai ke match the requirement. Nah kalau misalnya memang nggak match itu, memang mesti dicabut sebenarnya ikutan tadi. Sehingga memang tadi CA tadi, memang baik juga karena memang bukan hanya sekedar one time doang, oh ya gue udah lulus terus udah ngomong kaki aja, enggak, tapi mereka memang profesional karena memang mesti terus diperbarui kompetensinya gitu kan, jadi belajar terus juga sebenarnya. Dan juga kita tambah lagi juga tadi yang PPL tadi sebenarnya banyak juga yang gratis, jadi nggak semua tuh bayar, jadi kayak kalau PPL mungkin antar berarti biayanya gitu kan, banyak juga yang gratis sebenarnya dan juga bagus-bagus, jadi kayak teman-teman nggak usah khawatir juga sih untuk hal itu. Baik, terima kasih Kak Pradipta jawabannya. Semoga terjawab ya dari Alia Universitas Airlangga. Ini selanjutnya ada lagi nih Kak dari Vito dari Universitas Widya Dharma. Apakah ujian satu persatu apabila ditotalin harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga ujian secara sekaligus? Oke, jawabannya sama gitu. Jawabannya untuk yang satu persatu ketengan, saya bilang ketengan ataupun yang langsung sekaligus sama gitu. Karena memang sebenarnya bayarnya itu per mata ujian gitu. Nah kalau ini saya nggak tahu sih sama atau enggak ya. Cuman kalau misalnya saya memang waktu itu 1 juta per mata ujian. Jadi kalau 1 juta itu 7 juta gitu. Habis itu kalau misalnya ngulang lagi itu memang jadi 500.000 kalau nggak salah, jadi setengah harga gitu. Cuman memang harga ini memang lebih mahal kalau dibandingkan PPAK. Makanya satu PPAK juga salah satu keuntungannya adalah ujiannya memang lebih murah. Karena seingat saya sih, kalau nggak salah 3,5 juta sih. Jadi semua ujian 3,5 juta untuk PPAK. Cuman tadi kalau yang umum, mau yang ketengan, satuan, ataupun yang sekaligus, itu semuanya harganya sama. Jadi nggak ada beda. Baik, terima kasih. Jadi tetap sama aja ya kayak harganya, ketengan walaupun sekaligus. Oke, lanjut. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya ada dari Yoga Pranata dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Ingin bertanya, tolong jelaskan secara lengkap berapa biaya yang diperlukan untuk lulus ujian CA. Oke, tadi saya juga bilang tadi kan sebelumnya kan, ini mungkin saya mesti update lagi sih, karena takutnya udah berubah harganya. Cuman kalau misalnya pas yang dulu memang harganya memang 1 juta per mata ujian. Jadi kalau 7 mata ujian dia 7 juta. Habis itu kalau ngulang memang 500.000 per mata ujian. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung one shot semuanya 7 juta. Nah tambahannya kalau misalnya teman-teman ngulang. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari Universitas 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Citra Meida dari Undip. Selamat siang Kak Pradipta, izin bertanya. Ada tips nggak Kak baiknya mengerjakan soal yang mana dulu? Karena kan tadi buat paling banyak ada di studi kasus. Oke, ini juga menarik sebenarnya sih gitu.
Kalau saya sih, ini sebenarnya lagi-lagi preferensi pribadi sih. Gitu. Cuman kalau saya memang tetap ngerjain berurutan dari PG, esai, baru studi kasus. Cuman emang sebelum kerja itu saya udah biasanya baca dulu sampai akhir. Jadi saya biasanya baca skimming soalnya sampai akhir. Biar saya tahu kira-kira ujiannya, kira-kira soalnya apa aja. Gitu. Jadi kalau esai misalnya 3 soal ini, misalnya kayak pertanyaan satu tuh tentang ini, pertanyaan tentang ini, pertanyaan tiga tentang ini gitu kan. Studi kasus juga saya udah tahu, studi kasus sebenarnya pertanyaan tentang ini gitu kan. Jadi saya udah tahu, kira-kira saya butuh waktu berapa lama nih untuk kerjain semua ini. Gitu. Jadi dari kerjain duluan nggak apa-apa, cuman skimming dari tetap PG, esai sama studi kasus gitu sih. Karena itu juga untuk membantu juga kira-kira butuh berapa lama nih untuk kerjain yang studi kasus atau kerjain untuk yang esai gitu. Kasusnya bisa kepanjang banget kasus misalnya kalau misalnya teman-teman ngerjain AML gitu, mungkin teman-teman mungkin ngerjain budgeting dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi teman-teman ini lama banget kerjainnya nih, jadi kayak gue tuh waktu berapa lama ya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang ini preferensi pribadi, cuman kalau saya sih memang tetap skimming dari awal, bisa planning kira-kira butuh berapa lama untuk kerjainnya. Baik, semoga menjawab ya dari Citra. Oh, ini selanjutnya juga ada lagi nih dari Citra nih. Selamat siang Kak Pradipta, izin bertanya berarti untuk lulusan D3 nggak bisa langsung jadi akuntan atau ikut ujian CA dan harus eksistensi ke S1 atau D4 ya Kak? Betul, jawabannya betul sih saat ini gitu. Memang untuk IAI sendiri memang persyaratnya adalah memang harus S1 atau D4 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang saat ini D3, Citra memang D3, mungkin bisa dilanjutkan dulu ekstensi ke S1 atau D4 sebenarnya sih gitu. Baik, terima kasih. Semoga dari Citra Undip terjawab ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya nih ada lagi dari Topan Pasaribu dari Universitas HKBP BPN Nomensen Medan. Izin bertanya Kak. Sorry sebentar. Iya. Oke, izin bertanya Kak, kalau sudah mendapatkan sertifikasi CA itu, kalau melamar pekerjaan lagi, apakah langsung diterima atau harus menunggu lagi dari perusahaannya Kak? Oke. Ini sebenarnya saya ngebahas ini di saya yang lalu sih. Cuman mungkin saya bisa bilang gini, saat ini sebenarnya bahkan teman-teman nggak perlu punya sertifikasi itu sebenarnya udah bisa jadi kerja di bidang akuntansi sebenarnya. Gitu. Jadi maka kan tadi saya bilang kan, kenapa banyak banget orang-orang saat ini direktur keuangan, finance manager, mereka itu bukan akuntan sebenarnya, tapi mereka kerja di bidang akuntansi, bahkan di bidang di top level position gitu. Nah alasannya tuh karena dulu tuh memang nggak dibutuhin banget sebenarnya profesi ini gitu kan, profesi akuntansi ini untuk punya profesi untuk jadi akuntan di perusahaan. Gitu. Cuma sebenarnya ke depannya itu might be akan menjadi penting gitu. Karena mungkin ke depannya memang penandatangan laporan keuangan itu memang harus pemegang CIL, harus memang akuntan. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya Topan bertanya apakah kalau misalnya punya CIM akan langsung menjadi akan langsung diterima perusahaan, itu kan baik lagi masing-masing gitu kan. Bagaimana potensi masing-masing, apakah memang wawancara itu baik atau tidak gitu kan. Cuman saya bisa bilang itu akan menjadi pembeda sebenarnya. Kalau misalnya saatnya ada mungkin dari 30.000 lulusan akuntansi, semua mau masuk ke perusahaan gitu kan. Pasti kan HR akan melihat atau user akan melihat sebenarnya pembedanya apa nih satu orang ini dengan yang lain. Kalau memang teman-teman kerja di bidang akuntansi, habis itu teman-teman memang punya sertifikasi CA, seharusnya itu menjadi step out juga teman-teman untuk bekerja. Terima kasih Kak Pradipta atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari Topan. Oke, selanjutnya ada dari Anissa dari UPN Jakarta. Selamat pagi Kak Pradipta. Kak, apa perbedaannya sih dari ASEAN CPA dengan CPA? Oke. Jadi sebenarnya ASEAN CPA dan CPA itu sebenarnya berbeda, bahkan berbeda kepanjangannya gitu kan. Certified Chartered Professional Accountant gitu. Chartered Professional Accountant. Kalau CPA itu Certified Public Accountant gitu. Jadi kalau CPA yang tadi, CPA yang belakang itu, yang CPA dari IAP itu sebenarnya memang pemegang CPA itu bisa membuka KAP itu kayak EY, PwC gitu, ataupun menjadi partner di KAP tersebut gitu. Itu CPA gitu. Nah, kalau ASEAN CPA itu memang kerjasama nih antara 10 negara ASEAN. Gitu. Jadi kalau pemula ASEAN CPA,
teman-teman itu bisa kerja di luar negeri sebenarnya, jadi akuntan. Gitu. Jadi kalau penghasilan CPA misalnya saya itu bisa bekerja jadi akuntan di Singapura ataupun di Malaysia. Gitu. Nah, cuman ASEAN CPA memang saat ini yang boleh itu hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang pembukuan. Jadi nggak boleh untuk issue laporan audit. Gitu. Jadi walaupun namanya ASEAN CPA, tapi mereka memang nggak boleh issue laporan audit. Jadi nggak bisa bikin KAP, tapi nggak bisa. Nggak bisa jadi partner juga di negara lain. Cuman bisa untuk membuat misalnya KJA ataupun membuat laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan di negara lain itu bisa. Oke, baik. Terima kasih Kak Pradipta. Ini tinggal 3 pertanyaan lagi, kita jawab semua aja, nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa, yuk. Selalu Oke, bebas. baik. Siap. Nah, ini ada dari Tessa dari Universitas Bangka Belitung. Izin bertanya, Kak, apakah mahasiswa lulusan jurusan akuntansi bisa menjadi guru di SMK selain menjadi seorang akuntan? Oke. Sebenarnya memang untuk jadi lulusan akuntansi sebenarnya banyak juga cabang-cabangnya gitu kan. Jadi saya bisa bilang jadi auditor, atau bahkan auditor internal eksternal, atau juga di bidang pemerintahan, mungkin di perusahaan juga bisa apapun gitu kan. Plus juga saya pendidik juga gitu, jadi pengajar gitu. Kalau aku bisa bilang sebenarnya memang kalau di pendidikan tinggi di SMA gitu sebenarnya sih setahu saya memang kalau misalnya mau jadi guru gitu sebenarnya lebih cocok kalau misalnya memang pendidikan akuntansi gitu. Jadi bukan akuntansi murni gitu kan. Pendidikan akuntansi memang lebih condongnya untuk mengajar. Cuma saya bisa bilang sebenarnya nggak untuk kemungkinan untuk jadi guru juga, guru di SMK. Gitu. Cuman kalau misalnya memang kan Tessa mau lebih baik lagi, mungkin saya saran mungkin ambil S2 misalnya S2 akuntansi itu jadi dosen mungkin. Gitu. Karena mungkin lebih sejalan juga dibanding mungkin menjadi guru di SMK. Cuma kalau memang panggilannya pengen jadi guru itu juga menurut saya sih nggak untuk kemungkinan gitu. Oke, terima kasih Kak Pradipta. Semoga menjawab ya dari Tessa Universitas Bangka Belitung. Nah, selanjutnya 2 lagi nih, Kak. Ada dari Agus Finaldi. Saya sudah punya gelar AK dan Register Negara tahun 2007, tapi belum ada gelar CA. Apa saya perlu ikut ujian lagi atau bisa integrasi? Oke, Mas Agus bisa langsung ke IAI sebenarnya gitu. Jadi ya itu memang waktu itu membuka kesempatannya. Jadi memang tadi kan saya bilang kan 2014 itu ada gelar CA dan dibuka untuk teman-teman yang lama itu punya CA itu bisa gitu. Ataupun yang baru jadi mesti ujian CA. Nah kalau misalnya teman-teman yang lama tadi Mas Agus itu sebenarnya langsung ke IAI aja bilang gimana caranya dapat CA. Karena memang jadi punya dua nanti. Jadi punya AK dari keuangan sama CA dari IAI. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nih satu lagi terakhir. Izin bertanya Kak, dari Tevi Yulisyah dari STI Insan Pembangunan. Persamaan seorang akuntan dengan konsultan dari segi apa saja ya Kak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau akuntan, jadi kan tadi kan saya bilang kan, sebenarnya akuntan tuh bisa di mana aja gitu kan, bisa di perusahaan, bisa juga bikin KJA atau jasa akuntansi gitu. Nah, KJA sendiri itu sebenarnya bisa juga beberapa jasanya, bisa jasa pembukuan, jasa kompilasi, juga jasa konsultasi gitu. Jadi sebenarnya konsultan dan akuntan tuh mirip-mirip sebenarnya gitu kan. Cuma konsultannya itu lebih ke arah mana gitu. Kalau misalnya akuntannya bilang, "Oh ya saya akuntan, saya bisa buat pembukuan, kompilasi, saya juga bisa konsultasi untuk konsultasi IT karena dia mungkin spesialis di SIA, sistem informasi akuntansi gitu kan." Itu juga bisa sebenarnya. Konsultan tuh lebih luas aja, konsultan sebenarnya konsultan apa? Konsultan manajemen kah? Konsultan perpajakan kah? Gitu. Nah, jadi akuntan itu sebenarnya bisa untuk memberikan konsultasi di beberapa bidang yang terkait akuntansi. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Pradipta. Wah, banyak sekali nih antusiasme dari para peserta nih. Terima kasih banyak buat teman-teman saya. Senang banget banyak yang nanya gitu. Siap. Terima kasih juga tuh dari Kak Pradipta udah menjawab dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan sekali lagi aku terima kasih juga buat Kak Pradipta atas jawabannya. Semoga juga dapat bermanfaat nih buat teman-teman semua, khususnya para akuntan muda di Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya akan ada kabar menarik nih dari Kak Pradipta selaku founder dari Akuntan Geek. Nah, ini mungkin yang akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Nah, pada penasaran kan? Nah, langsung aja nih kepada Kak Pradipta, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kembali. Silahkan, Kak. Oke. Sebentar. Agak
Sebentar. Kok nggak? Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, saya share screen kembali. Atau Farah mungkin bisa share screen slide saya yang announcement ini, Boleh Kak, boleh. tapi Sebentar ya, Kak. bukan yang PDF sih. Iya Kak, siap. Sebentar ya Kak. Oke, Sudah muncul slideshow-nya Kak? sudah. Baik Kak. Oke, jadi kita sudah sampai ke penghujung acara. Terakhir saya mau mengucapkan terima kasih lagi ke teman-teman Akuntan Muda dan juga teman-teman kita semuanya. Jadi saya mau memberikan kabar baik, yaitu saat ini Akuntan Muda dan juga Akuntan Geek sudah bekerja sama. Next. Ya, jadi Akuntan Muda itu sudah partner resmi untuk Akuntan Geek, di mana partnership ini membuat teman-teman Akuntan Muda bisa next. Ya, jadi untuk semua anggota Akuntan Muda itu teman-teman bisa mendapatkan diskon 20% untuk kelas Akuntan Geek sepanjang tahun 2021. Gitu. Jadi saat ini Akuntan Geek akan membuka kelasnya di nanti setelah Lebaran. Saat ini teman-teman sudah bisa juga daftar. Nah, keuntungannya buat teman-teman jadi anggota Akuntan Muda itu juga bisa jadi diskon juga. Jadi nanti teman-teman bisa daftar dari Akuntan Muda atau daftar langsung ke Akuntan Geek. Saya bilang aja saya memang anggotanya, sudah akan dapat diskon juga 10% dari harga yang tertera. Seperti itu. Next. Jadi ini kelasnya, jadi kelas saya bilang tadi bahwa memang saat ini kelasnya persiapan untuk ujian CE terlebih dahulu. Jadi saat ini kami akan tawarkan untuk 7 kelas sekaligus, tapi teman-teman bisa ambilnya per modul ketengan, jadi nggak harus semuanya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa oke, saya bisa belajar sendiri untuk audit, nggak ada masalah, jadi teman-teman mungkin ambil yang lainnya aja gitu. Karena juga semuanya diambil terpisah, semua juga diambil dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Jadi teman-teman bisa ambil aja sesuai kebutuhan. Kalau tujuannya juga semua mau, langsung bisa juga akan lebih baik juga sebenarnya kayak gitu. Nah, kelasnya ini akan dibuka di Lebaran nanti, gitu. Setelah Lebaran nanti. Next. Gitu. Habis itu juga karena akuntan sudah berpartner juga dengan Akuntan Muda, maka akuntan itu juga bersedia nih untuk menjadi pengisi acara untuk berbagai acara Akuntan Muda. Gitu. Jadi mungkin ke depannya kalau untuk anggota-anggota muda, mungkin beberapa kali akan ketemu saya lagi nih, gitu. Mungkin untuk di webinar ataupun di ekvivalen atau mungkin di beberapa acara lainnya, mungkin di live IG juga mungkin gitu. Mungkin ketemu saya lagi, kalau misalnya kita juga mau ngobrol-ngobrol lagi banyak lagi sih nantinya. Gitu. Nah, next. So teman-teman bisa register sekarang, gitu. Halo, mohon maaf untuk Kak Tita, untuk tidak mencoret-coret ya Kak. Mohon maaf. Oke, jadi teman-teman bisa register sekarang. Next. Sebentar ya Kak. Oke. Sebentar Kak, sebentar. Nggak apa-apa. Karena tadi, ya oke. Oke, sudah masuk ya Kak ya? Sudah. Oke, saya next. Baik. Oke, jadi teman-teman bisa register sekarang karena kelas untuk ujian CE batch pertama itu akan dimulai di bulan Mei sampai Agustus. Jadi mulainya
saya lupa 20 Mei kalau nggak salah, pokoknya setelah Lebaran banget sampai Agustus awal. Teman-teman udah bisa langsung juga untuk daftar. Juga temukan juga untuk informasinya di website kami gitu, di akuntansi.com. Di bagian informasi kelas sudah juga bisa dilihat juga untuk kelas-kelasnya seperti apa, jadwalnya seperti apa, dan juga harganya berapa gitu. Untuk di IG juga akan kami posting di minggu depan. Jadi semua kelasnya akan juga kami posting di IG seperti itu. Dari situ, next. Nah, untuk teman-teman yang juga masih kuliah, mungkin teman-teman, belum bisa nih untuk ikut ujian CA, atau mungkin lesnya nggak masalah juga gitu. Jadi mungkin teman-teman pertama bisa sharing juga, share ke teman-teman, share ke kenalan teman-teman, mungkin ke kakak, ke kakak kelas, ke bapak mungkin gitu. Untuk mungkin ikut kelas di Akuntan Geek. Kalau emang nggak bisa nggak apa-apa, teman-teman bisa follow kami gitu kan. Nanti kan juga follow di IG kami, karena tadi kan saya bilang bahwa juga banyak juga sebenarnya sharing-sharing juga, saya posting-posting juga akan diposting di IG Akuntan Geek supaya teman-teman bisa belajar juga di situ. Tuh. So, terima kasih teman-teman. So, I'll see you in kelas. Bye-bye. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi pada Kak Pradipta. Tuh, jadi tunggu apa lagi nih buat teman-teman yang mau ikutan sertifikasi, langsung aja bisa ikutan di Akuntan Geek dan juga bisa langsung ke sosial media yang sudah tadi disebutkan ya Kak Pradipta ya. Oke, baik. Semoga materi webinar pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Pradipta mengenai sukses menghadapi ujian sertifikasi akuntansi di usia muda dapat diterima dan juga bermanfaat bagi kita semua, dan nantinya kita semua menjadi bisa akuntansi yang profesional seperti itu. Dan juga telah sampailah nih kita pada akhir acara. Oke, sebelum itu mari kita semua melakukan foto bersama terlebih dahulu. Nah, untuk Kak Pradipta dan teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan dirinya. Dan juga para teman-teman mohon untuk mengaktifkan kameranya dan akan kami berikan waktu sekitar 1 menit. Untuk link aplikasinya akan kami berikan setelah sesi foto bersama ya. Ayo teman-teman, kita on cam terlebih dahulu, mau ada foto bersama sebagai kenang-kenangan gitu dari akuntan muda dan juga akuntan geek. Baik, sudah cukup banyak yang on cam, mungkin bisa langsung saja dari operator untuk memulai sesi foto bersamanya. Silakan. Baik, teman-teman, karena ada 5 slide di sini, saya akan mulai dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut lagi ke slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Kemudian slide kelima. 1, 2, 3. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih pada operator yang sudah membantu untuk foto bersama. Nah, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih nih dari Akuntan Muda kepada Kak Pradipta selaku founder dari Akuntan Geek yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan materi nih di hari ini di Epivalen mengenai ujian sertifikasi akuntansi di usia muda begitu. Dan juga bagi Kak Pradipta, jika setelah ini memang ada kegiatan lain, sudah diperbolehkan untuk jika ingin meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih banyak ya Kak sekali lagi. Terima kasih banyak Ilham, Farah, Benediktus, dan teman-teman Akuntan Muda. Terus juga teman-teman juga yang sudah melakukan waktu juga untuk ikut webinar hari ini. Pagi-pagi, lagi puasa juga. Jadi semoga ini semua menjadi berkah juga untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak, sama-sama juga. Nah, untuk para peserta sebelum meninggalkan Zoom ini dimohon untuk melakukan pengisian link kritik dan saran terlebih dahulu. Nah, hal ini bertujuan untuk teman-teman agar mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan 7 hari setelah acara ini berakhir. Nah, pengisian link dan kritik dan saran akan dilakukan selama 5 menit, dan untuk operator dipersilahkan untuk menampilkan barcode dan memberikan link kritik dan saran bagi peserta melalui kolom chat. Dipersilahkan. Silakan untuk teman-teman yang sudah hadir untuk men-scan atau mengklik link barcode-nya dan untuk mengisi link evaluasi kritik dan saran, dan juga nanti sebagai syarat bagi teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat.
Oke, baik. Sembari teman-teman mengisi link evaluasi klik dan sarannya, telah demikianlah gitu. Sudah seluruh rangkaian acara Equivalen pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Equivalen pada hari ini. Semoga kegiatan webinar Equivalen ini dengan judul Sukses Menghadapi Ujian Sertifikasi Akuntansi di Usia Muda dapat dilaksanakan oleh kita semua dan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Nah, saya selaku moderator Ilham Muhammad Akbar, pamit undur diri dan mohon maaf nih jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan stay healthy ya teman-teman semua. Sampai jumpa di Equivalen berikutnya. Terima kasih.